Pernahkah Anda merenungkan apa arti sesungguhnya dari tidak malu akan Injil Kristus? Inilah pernyataan berani Rasul Paulus dalam Roma 1, ayat 16. Sebab aku tidak malu akan Injil Kristus, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Namun, akankah kita, di zaman kita, memiliki keberanian yang sama untuk menegaskan hal ini di hadapan dunia? Paulus menulis kata-kata ini di saat mengikuti Yesus dapat mengorbankan kebebasan, martabat, dan bahkan nyawa seseorang. Namun, ia tidak mundur. Ia tidak berusaha melunakkan pesannya agar menyenangkan atau agar lebih diterima. Ia berdiri dan berkata dengan tegas, "Aku tidak malu akan Yesus." Sekarang coba pikirkan, jika dulu mengakui iman saja begitu berisiko, mengapa sekarang kita begitu sering diam di masa kebebasan berbicara? Mungkin karena kita hidup di masyarakat yang memungkinkan kita membicarakan apa saja, kesuksesan, politik, pencapaian pribadi. Tetapi ketika kita menyebut nama Yesus, keheningan mengambil alih. Percakapan berubah, tatapan mata beralih. Pernahkah Anda merasakan hal ini? Seolah-olah iman harus menjadi urusan pribadi, seolah-olah berbicara tentang Kristus adalah sebuah invasi atau bahkan memalukan. Dan disitulah tantangannya. Injil bukan sekadar opini di antara banyak orang. Injil bukan sekadar tren sesaat, juga bukan filosofi yang hanya diikuti segelintir orang. Injil adalah kebenaran mutlak, kuasa Allah yang mengubah, yang menyelamatkan, yang menghidupkan di mana kematian telah berlalu. Injil adalah detak jantung surga, pesan yang mengubah sejarah umat manusia dan terus mengubah takdir hingga hari ini. Namun, seringkali, rasa takut ditolak menghambat kita. Rasa takut menyinggung seseorang membungkam kita. Kekhawatiran tentang apa yang akan dipikirkan orang lain melumpuhkan kita. Dan, tanpa disadari, kita akhirnya menyembunyikan terang yang seharusnya bersinar. Yesus berkata bahwa barang siapa mengakuinya di hadapan orang lain, ia juga akan diakui di hadapan Bapa. Ini bukan sekadar janji yang masih jauh. Ini adalah panggilan yang mendesak untuk saat ini. Lagi pula, jika kita sungguh-sungguh percaya bahwa Dialah satu-satunya harapan, bagaimana mungkin kita membiarkan harta ini diam saja? Bayangkan berapa banyak orang di sekitar kita yang tersesat, terluka, dan sangat membutuhkan secercah kehidupan. Terkadang, yang dibutuhkan hanyalah percakapan sederhana, kesaksian yang tulus, dan kata-kata penyemangat untuk membuka hati mereka. Keberanian Anda untuk berkata, "Aku mengikut Yesus," dapat menjadi benih yang akan Tuhan gunakan untuk mengubah seluruh hidup seseorang. Ini bukan tentang berkhotbah dengan mikrofon atau berdiri di mimbar. Ini tentang menjalani hidup sedemikian rupa sehingga hidup Anda adalah khotbah yang hidup, surat terbuka yang berbicara tentang kasih Tuhan tanpa gelar atau sorotan. Dan ini membuat saya bertanya-tanya, apakah kita hidup seolah-olah tidak malu akan Injil? Atau apakah kita secara halus menyembunyikan iman kita, berusaha menyesuaikan diri, berusaha tidak menciptakan ketidaknyamanan? Kenyataannya, dunia tidak melunakkan pesannya. Sebaliknya, dunia justru meneriakan gagasannya dengan lantang dan berani. Jadi, mengapa kita, yang memiliki pesan paling berharga, harus malu? Inilah undangan hari ini, untuk mengibarkan panji iman, untuk menyatakan tanpa rasa takut bahwa kita milik Yesus, bukan sebagai seseorang yang ingin memaksakan sesuatu, melainkan sebagai seseorang yang membawa kabar terbesar di alam semesta. Karena Kristus tidak malu akan kita. Dia menanggung salib, hinaan, penolakan, dan tetap memilih untuk mengasihi kita. Jika Dia tidak malu akan Anda dan saya, bagaimana mungkin kita tetap diam? Dan jika pesan ini menyentuh hati Anda, saya mengundang Anda untuk bergabung dengan kami di kanal ini. Berlangganan, sukai, bagikan, dan tinggalkan komentar Anda, karena semakin banyak pesan ini disebarkan,
semakin banyak kehidupan yang dapat disentuh oleh kuasa Tuhan. Ketika Paulus menyatakan bahwa ia tidak malu akan Injil, ia bukan sekadar mengucapkan kata-kata manis untuk mengesankan. Ia meneguhkan sebuah keyakinan yang membentuk setiap keputusan dalam hidupnya. Dan keyakinan ini bermula dari sesuatu yang telah ia pahami secara mendalam. Injil bukanlah teori, bukan agama, bukan sekadar pilihan lain di antara banyak pilihan. Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan. Injil adalah berita yang melampaui waktu, meruntuhkan tembok pemisah, dan mengubah kisah. Renungkanlah apa artinya ini. Putra Allah meninggalkan kemuliaan surga, menjadi manusia, berjalan di antara kita, dan memutuskan untuk memikul beban dosa umat manusia di kayu salib. Ia tidak hanya mati sebagai martir, ia mati sebagai pengganti. Ia menanggung setiap kesalahan, setiap rasa bersalah, setiap luka tersembunyi, setiap pemberontakan terbuka. Ia menanggung semua ini. Dan pada hari ketiga, ia bangkit kembali, menang atas maut, membuka jalan menuju kehidupan kekal. Inilah inti Injil. Yesus tidak hanya datang untuk memperbaiki hidup kita, ia datang untuk memberi kita hidup yang benar-benar baru. Namun, seberapa sering kita memperlakukan pesan ini seolah-olah hanya sekadar opini keagamaan? Dunia membombardir kita dengan gagasan bahwa setiap orang memiliki kebenarannya sendiri, bahwa iman adalah urusan pribadi, bahwa kita tidak boleh mengganggu orang lain dengan membicarakan agama. Namun, Injil bukanlah gagasan pribadi, bukan sesuatu yang dapat kita bentuk sesuai keinginan kita. Injil adalah kebenaran yang diwahyukan Allah. Injil adalah jawaban atas pertanyaan-pertanyaan terdalam jiwa manusia. Dan itulah tepatnya mengapa musuh mencoba membungkam kita. Ia tahu kekuatan hati yang berani yang menyatakan nama Yesus. Ia tahu bahwa ketika seorang Kristen membuka mulut untuk berkata, "Aku percaya," belenggu dipatahkan, kegelapan disingkirkan, dan kehidupan mulai melihat terang. Karena itu, kita sering tergoda untuk percaya bahwa lebih baik diam. Namun, diamnya seorang Kristen bisa menjadi kegelapan bagi seseorang yang belum menemukan jalannya. Renungkan bersama saya, bagaimana jika perkataan Anda, keberanian Anda untuk mengatakan, "Aku milik Yesus," justru merupakan hal yang dibutuhkan seseorang untuk memiliki harapan? Seberapa sering Tuhan ingin menggunakan hidup Anda sebagai mercusuar di tengah badai? Iman kita bukan hanya untuk diri kita sendiri. Iman adalah kesaksian, terang, dan garam di bumi ini. Jika kita menyimpannya untuk diri sendiri, kita kehilangan tujuan hidup kita. Yesus tidak pernah berkata bahwa semuanya akan mudah. Ia memperingatkan kita bahwa dunia akan menolak pesannya, bahwa kita mungkin menghadapi ejekan, kesalahpahaman, dan bahkan penganiayaan. Namun, ia juga berkata, "Di dunia kamu akan mengalami penindasan, tetapi bergembiralah, aku telah mengalahkan dunia." Dengan kata lain, ketika Anda berdiri dengan berani untuk menyatakan bahwa Anda miliknya, Anda tidak sendirian. Kristus yang bangkit berjalan di samping Anda, menguatkan suara Anda dan menopang iman Anda. Dan ini bukan tentang berbicara dengan arogansi atau superioritas. Ini bukan tentang memaksakan keyakinan. Berani dalam Injil berarti tulus, autentik, hidup tanpa menyembunyikan jati diri. Ini berarti berbicara tentang Yesus dengan kasih, bertindak dengan kebaikan, menjangkau dengan belas kasih, dan pada saat yang sama tidak mengkompromikan kebenaran. Keseimbangan inilah yang menyingkapkan kepada dunia bahwa Injil itu nyata. Oleh karena itu, ketika kita diam, kita tidak hanya menghindari konflik. Dalam praktiknya, kita menyembunyikan kabar terbesar, bahwa ada keselamatan, ada pengampunan, ada harapan di dalam Kristus Yesus. Dan jika kabar ini benar, dan kita tahu itu benar, bagaimana kita bisa menyembunyikannya?
Iman yang diam kehilangan kesempatan untuk berubah. Tetapi iman yang berbicara, yang mengasihi, yang bertindak, adalah iman yang menerangi dan memberi hidup. Disinilah pilihan kita menjadi jelas. Kita mengikuti iman yang tersembunyi, yang dibentuk oleh rasa takut dan tekanan budaya, atau kita mengambil sikap seperti mereka yang membawa panji Kristus, tanpa malu, tanpa ragu, dengan hati yang penuh kasih dan mulut yang siap bersaksi. Karena seorang Kristen yang diam tidak berhenti menjadi seorang Kristen, tetapi kehilangan kesempatan untuk menjadi terang. Dan kita dipanggil untuk melakukan hal itu, bersinar di tengah kegelapan. Mungkin, setelah mendengar semua ini, Anda berpikir, tapi saya takut. Saya tidak tahu apakah saya akan punya cukup keberanian. Bagaimana jika mereka menolak saya? Bagaimana jika mereka mengejek saya? Pikiran-pikiran ini nyata, dan Tuhan tahu isi hati Anda. Namun ingat, keberanian bukan berarti tidak ada rasa takut. Keberanian adalah memilih untuk tetap teguh bahkan ketika rasa takut mencoba menguasai. Dan kekuatan ini tidak datang dari diri kita sendiri. Kekuatan ini datang dari Roh Kudus, yang membalut kita dengan keberanian dan memampukan kita untuk bersaksi dimanapun. Yesus berkata dalam Kisah Para Rasul 1, ayat 8, "Kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku." Ini berarti hidupmu, suaramu, kesaksianmu adalah alat Allah. Kamu tidak butuh mimbar, kamu tidak butuh gelar, kamu tidak butuh kesempurnaan. Yang kamu butuhkan adalah hati yang rela. Karena Allah bermegah justru dalam kelemahan kita. Dia memakai bejana yang tidak sempurna untuk menyatakan kesempurnaan kasih karunia-Nya. Dan dalam kebenaran inilah kita menemukan ketenangan. Karena ini bukan tentang seberapa banyak kita tahu bagaimana berbicara, tetapi tentang siapa yang tinggal di dalam diri kita. Ketika Anda berkata, "Aku percaya kepada Yesus," bukan hanya Anda yang berbicara. Roh Allah yang bersaksi melalui hidup Anda. Dan itulah kuncinya, kita tidak sendirian. Kita tidak berjalan tanpa dukungan. Otoritas surga ada di balik setiap perkataan iman, setiap tindakan kasih, setiap tindakan keberanian. Ingatlah juga bahwa tidak malu akan Injil bukan berarti agresif atau intoleran, melainkan berarti jujur, melainkan berarti mengasihi dengan tulus, bahkan ketika lebih mudah untuk tetap diam, melainkan berarti mengulurkan tangan ketika lebih nyaman untuk menutup mata, melainkan berarti memilih kebenaran ketika semua orang di sekitar memilih kebohongan. Menjadi terang di dunia yang gelap memang selalu ada pengorbanannya, tetapi itu sepadan, karena tak ada yang sebanding dengan nilai jiwa yang telah ditebus. Dan sekarang, saya ingin mengajak Anda untuk berdoa bersama saya. Tutup mata Anda dan serahkan kembali hidup Anda ke dalam tangan Yesus. Tuhan Yesus, hari ini aku menyatakan bahwa aku tidak malu akan Injil MU, karena aku tahu Injil itu adalah kuasa yang menyelamatkan. Terima kasih karena Engkau tidak pernah malu akan diriku. Sebaliknya, Engkau menanggung salib, penderitaan, dan penghinaan, agar aku dapat hidup. Bantulah aku untuk hidup dengan berani, untuk menyebut nama MU dengan kasih, untuk bersaksi dengan tulus, tanpa takut akan apa yang dipikirkan orang lain. Penuhi aku dengan Roh Kudus MU dan jadikanlah aku saksi hidup kasih karunia MU. Semoga hidupku menjadi terang, semoga perkataanku membawa harapan, dan semoga tindakanku mengungkapkan siapa Engkau. Semoga doa ini lebih dari sekadar kata-kata. Semoga menjadi praktik dalam kehidupan sehari-hari Anda. Semoga Anda ingat, ketika meninggalkan rumah, bahwa Anda membawa harta terbesar di alam semesta, kehadiran Kristus. Semoga setiap gerak tubuh Anda mengarah kepadanya. Semoga setiap kata Anda ditandai oleh kebenaran dan kasih karunia Injil. Dan ketika rasa takut mengetuk pintu Anda, ingatlah,
Anda tidak sendirian. Roh Kudus adalah pertolongan, kekuatan, dan penghiburan Anda. Jika pesan ini menyentuh hati Anda, saya mengundang Anda untuk bergabung dengan kami dalam misi ini. Berlangganan kanal ini, sukai, bagikan video ini, dan tulis di kolom komentar apa yang Tuhan layani di hati Anda. Setiap kali Anda melakukan ini, lebih banyak orang dapat dijangkau oleh kasih Yesus. Karena bukti terbesar bahwa Injil itu nyata bukan hanya dari apa yang kita katakan, tetapi juga dari apa yang kita jalani. Semoga hidupmu menjadi panji yang menyatakan, "Aku mengikuti Yesus. Aku mengasihinya. Dan aku tidak akan pernah malu akan Dia."